Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam, kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya Divi dari channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor, analis energi, dan vibrasi. Membahas seputar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Attraction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Untuk itu, link-link video yang terkait sudah saya pasang di deskripsi di bawah. Biar simak terus video yang sampai habis, silakan subscribe buat yang belum, dan jangan lupa nyalakan loncengnya, agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas agar uang mengejarmu, latihan membuka aliran kelimpahan. Visualisasi ini mengubah energi antara uang dengan mereka yang berusaha untuk memiliki lebih banyak uang dalam hidup mereka. Karena kebebasan yang ditawarkan oleh nilai uang tersebut, banyak orang menghabiskan sebagian besar waktu untuk menginginkan lebih daripada yang dinamakan uang ini. Menginginkan adalah menyiratkan kekurangan, karena ini menunjukkan sesuatu yang tidak dimiliki atau tidak ada padanya. Semakin besar menginginkan, maka menunjukkan semakin besar pula kekurangannya. Sangat membutuhkannya sekarang, harus tersedia sesuai waktu yang sudah ditentukan, adalah salah satu contoh rasa kekurangan yang besar. Pikiran membutuhkan kepastian atau kejelasan atas sesuatu, termasuk ketersediaan uang. Ini yang akan kemudian memperbesar keinginan seseorang, bahkan sampai membuatnya seperti terbakar, yang malah menjauhkannya dari uang. Jenis energi semacam ini hanya menyebabkan ketidaktersediaan, kelangkaan, karena keinginan adalah sesuatu yang sebenarnya tidak kita miliki, dan percaya bahwa ada sesuatu yang tidak tersedia akan menghasilkan hal itu. Itu menyebabkan perlawanan yang menahan objek keinginan itu dari kita sendiri. Begitu ada kesadaran bahwa kelimpahan tersedia untuk semua, tidak ada lagi kebutuhan untuk mendambakan hal-hal yang diinginkan. Selain itu, menciptakan ruang untuk hal-hal yang diinginkan melalui gerak energi yang benar, akan menciptakan kemudahan dari hal-hal itu untuk muncul dalam kehidupan fisik sehari-hari. Lagi-lagi batin yang tidak terlatih, pikiran perasaan yang tidak terkelola dengan baik, membiarkan kesadaran tenggelam dalam pikiran perasaan yang selalu berubah-ubah karena informasi yang diterima melalui kelima panca indera dari dunia fisik. Mudah untuk menjadi takut dan khawatir, apalagi sudah jatuh tempo untuk bayar sewa rumah, bayar hutang, dan tagihan-tagihan lainnya. Jika batin tidak terlatih, maka kesadaran akan terbawa ke sana kemari kapanpun pikiran perasaan membawa. Tanpa adanya kesadaran, seseorang bisa dilumpuhkan oleh pikiran perasaannya sendiri berupa ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, dan rasa tidak aman jika memikirkan tentang uang. Pekerjaan yang tidak menyenangkan dengan hasil yang tidak seberapa, atasan yang jahat, suasana kerja yang tidak mendukung, penghasilan rasanya hanya cukup untuk gali lubang, tutup lubang. Dalam kendali kita sebagai manusia adalah pikiran sendiri dan bagaimana respon kita terhadap dunia luar. Batin yang terlatih mendisiplinkan diri, pikiran, perasaan sendiri adalah tanggung jawab pribadi. Kita hanya bisa mempengaruhi dunia luar kita, dunia fisik, melalui dunia di dalam kita, dunia batin. Apa yang ada di dalam didorong keluar dan dunia luar akan menyesuaikan. Istilah yang dipakai oleh Neville Goddard. Kapanpun Anda secara konsisten berfokus pada suatu subjek, menyebabkan aktivitas getaran yang konsisten pada subjek tersebut dalam diri Anda. Itu menjadi pemikiran yang terus-menerus atau dominan, secara bawah sadar maksudnya. Dan begitu itu terjadi, hal-hal yang sesuai mulai terwujud di sekitar pikiran dominan Anda. Dengan cara yang sama seperti pemikiran Anda sebelumnya bergabung dengan pikiran lain yang cocok, sekarang hal-hal yang sesuai dengan pikiran dominan Anda akan mulai muncul di pengalaman Anda. Informasi di artikel, percakapan dengan teman, pengamatan pribadi, daya tarik proses akan menjadi sangat jelas. Apapun yang Anda berikan perhatian, maka Anda sudah bernyut dengan getaran energinya. Dan saat Anda memegang perhatian padanya, Anda mulai bergetar. Setiap kali Anda fokus padanya, maka setiap kali pula Anda memperkuat getarannya. Rasanya lebih mudah bagi Anda untuk melakukannya di lain waktu, sampai pada waktunya Anda mengembangkan semacam kebiasaan atas getaran tersebut. Ini seperti berlatih apa saja. Itu kemudian menjadi lebih mudah dan lebih mudah. Dan dengan fokus yang cukup pada pemikiran ini, dan karena mempraktikkan getaran ini terus-menerus, Anda kemudian membentuk apa yang disebut keyakinan. Keyakinan hanyalah getaran tertentu yang dipraktikkan secara terus-menerus. Dengan kata lain, setelah Anda melatih pikiran cukup lama, maka setiap kali Anda mendekati subjek pemikiran itu, hukum tarik-menarik akan membawa Anda dengan mudah ke dalam getaran penuh keyakinan Anda. Jadi sekarang,
Hukum tarik-menarik menerima kepercayaan itu sebagai daya tarik Anda dan membawa kepada Anda hal-hal yang sesuai dengan getaran itu. Jadi karena Anda memiliki pengalaman hidup yang sesuai dengan itu, bukti-bukti mulai mendukung. Anda mulai merenungkan, Anda menyimpulkan, dan pikiran akan menerima ini adalah sesuatu yang benar. Itulah daya tarik atau penciptaan. Apapun yang Anda berikan perhatian dan kemudian menjadi semacam kebenaran buat Anda. Latihan membuka aliran kelimpahan. Dilakukan saat berbaring sebelum tidur malam. Bayangkan bahwa mulai turun hujan ringan. Pikirkan jutaan rintik hujan yang mulai turun di tanah lapang ini. Sadari di mana alam mulai menyediakan dalam cara yang melimpah. Saat Anda duduk di lapangan ini, rasakan hujan membasahi Anda. Mulailah memperhatikan bahwa hujan ini tidak terasa basah. Hujan ini terasa seperti kertas. Sebenarnya ini hujan yang berasal dari kelimpahan alam itu sendiri. Sebenarnya adalah uang jatuh di sekitar Anda. Rasakan itu jatuh di kepala dan bahu Anda. Melihat bahwa itu menyapu wajah Anda dan ada uang mulai menumpuk di pangkuan Anda, letakkan tangan Anda untuk merasakan uang di antara jari-jari Anda. Tarik beberapa potong ke hidung Anda dan cium aroma alaminya. Dengarkan bagaimana suaranya saat jatuh ke dalam tumpukan dan perhatikan jumlah uang yang terkumpul di sekitar Anda. Sekarang walaupun ini kedengarannya aneh, Anda mulai melakukan percakapan dengan uang. Anda mulai bertanya, apakah boleh mereka bisa tinggal bersamamu? Alam telah memberitahu bahwa Anda adalah tempat yang baik untuk mereka untuk tempat tinggal dan mereka masing-masing bergiliran menanyakan apakah mereka boleh tinggal. Uang ingin memastikan bahwa mereka aman dirawat dan akan dikirim keluar ke dunia ketika saatnya mereka digunakan secara produktif. Dan mereka telah memilih Anda sebagai tuan yang sempurna untuk ini. Saat Anda dengan ramah mengizinkan masing-masing dari mereka, memberi kesempatan untuk tinggal bersama Anda membayangkan mereka bertanya, bisakah saya ikut juga? Bagaimana dengan saya? Bolehkah aku tinggal bersamamu juga? Luangkan waktu sejenak untuk membayangkan uang-uang ini dan percakapan dengan Anda. Rasakan dengan senang hati membiarkan uang pulang bersama Anda. Bayangkan setiap bagian dari respon gembira uang ketika uang-uang ini telah dipilih sebagai anggota baru rumah Anda. Uang tahu bahwa Anda akan merawatnya dan digunakan untuk tujuan yang baik. Baiklah pemirsa, itu bagian ke-243 dari video Law of Attraction Indonesia. Sampai di sini dulu ya, sampai bertemu di bagian berikutnya. Silakan subscribe buat yang belum. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar Anda mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.